harus menyampaikan secara jujur kepada mediator untuk dicarikan solusi permasalahan tersebut. Maka dari itu, para pihak tidak boleh menyembunyikan informasi sekecil apapun yang berpeluang untuk memberikan suatu kesepakatan penyelesaian sengketa. Maka itu harus disampaikan. Begitupun mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bersyukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang sudah diberikan dan dilimpahkan kepada kita semua, mulai dari membuka mata sampai menutup mata lagi, kita tidak pernah luput dari yang namanya nikmat Allah. Dan juga selawat dan salam tidak pesan-pesannya kita kirimkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan disampaikan oleh Allah kepada beliau, dan juga di yaumul mahsyar kelak Allah izinkan beliau untuk memberikan syafaat kepada kita. Untuk itu marilah kita ucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sobat-sobat sekalian, dimanapun Anda berada, kita kembali bertemu dalam channel YouTube Gusri Putra Dodi atau Gusri PD27 yang selalu akan membahas isu-isu terkait penegakan hukum, penyelenggaraan pemerintahan, dan sosial kemasyarakatan yang tentunya harus kita awasi secara bersama. Nah, kali ini yang akan saya bahas, akan saya sampaikan kepada sobat-sobat sekalian tentang bagaimana atau pentingnya melaksanakan mediasi atau mediasi dalam upaya penyelesaian sengketa yang terjadi di pengadilan. Nah, yang saya bacakan tadi tentang pengertian mediasi, yang dimaksud dengan mediasi di dalam peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 tentang tentang prosedur mediasi di pengadilan. Di sana disebutkan, kembali saya bacakan untuk sobat-sobat sekalian, mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Jadi di dalam pelaksanaan mediasi itu ada dibantu oleh mediator, maka itu dia disebut dengan mediasi. Nah, kalau tanpa dibantu oleh mediator sebagai pihak ketiga, maka itu namanya bukan mediasi, tetapi itu adalah negosiasi yang dilaksanakan langsung oleh para pihak tanpa melibatkan pihak ketiga. Apakah itu dia mediator hakim atau mediator non-hakim yang ditunjuk oleh pengadilan. Karena itu, maka regulasi atau landasan hukumnya yang dipakai adalah Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan. Sobat-sobat sekalian, bagi sebagian orang awam, khususnya yang tidak bersinggungan dengan proses peradilan atau tidak memahami dengan proses peradilan, tentu mediasi adalah sesuatu hal yang asing atau yang boleh dikatakan tidak diketahui oleh orang-orang yang berada di luar sistem peradilan atau orang-orang yang yang tidak bersentuhan atau tidak bersinggungan dengan pengadilan. Maka hal ini adalah sesuatu hal yang asing yang tentu tidak dapat dijangkau dalam alam imajinasi mereka. Sobat-sobat sekalian harus memahami bahwa mediasi ini dilakukan adalah untuk mencapai suatu penyelesaian sengketa yang terjadi antara para pihak dengan sistem penyelesaian yang sebaik-baiknya. Dalam penyelenggaraan mediasi ini, para pihak yang bersengketa didorong oleh mediator untuk terjadinya atau untuk mencari atau untuk tercapainya suatu kesepakatan. Nah,
Kesepakatan yang tercapai dalam mediasi 100% itu ditentukan hasilnya oleh para pihak. Mediator di dalam hal ini tidak menekankan harus terjadi perdamaian atau tidak harus terjadi penyelesaian sengketa secara sepakat antar para pihak, tetapi mediator hanya memberikan pandangan-pandangan hukumnya, memberikan pandangan-pandangan kira-kira efek sampingnya apa yang akan terjadi ketika penyelesaian sengketa dilakukan melalui pengadilan atau berdasarkan putusan pengadilan. Nah, untuk itu mediator harus memahami apa persoalan yang terjadi di dalam persengketaan itu. Maka dari itu, para pihak yang bersengketa dituntut untuk memberikan informasi yang sejujur-jujurnya kepada mediator. Para pihak yang bersengketa tidak boleh menyembunyikan atau malu memberikan informasi, apalagi misalnya terkait dengan sengketa atau persoalan-persoalan yang terjadi yang dilatar belakangi oleh keadaan rumah tangga misalnya. Kalaupun itu terjadi, maka para pihak yang bersengketa tersebut harus menyampaikan secara jujur kepada mediator untuk dicarikan solusi permasalahan tersebut. Maka dari itu, para pihak tidak boleh menyembunyikan informasi sekecil apapun yang berpeluang untuk memberikan suatu kesepakatan penyelesaian sengketa. Maka itu harus disampaikan. Begitu juga dengan sengketa-sengketa yang terjadi di dalam lapangan yang lebih luas, misalnya dalam hubungan bisnis, di dalam hubungan pekerjaan. Maka ketika terjadi persengketaan atau terjadi perselisihan pendapat dalam penafsiran suatu keadaan hubungan hukum, maka para pihak yang terlibat dalam persengketaan itu harus menyampaikan secara detail, harus menyampaikan secara jujur kepada mediator tentang apa keadaan yang menjadi penyebab dari sengketa itu. Maka dari itu mediator akan berupaya untuk mencarikan atau untuk memformulasikan penyelesaian seperti apa yang kira-kira yang bisa dilakukan antar para pihak yang bersengketa tersebut. Maka dari itu tidak boleh, sekali lagi saya tekankan, tidak boleh para pihak ini menyembunyikan keadaan atau menyembunyikan informasi tentang apa yang menjadi penyebab, apa yang menjadi sandungan-sandungan di dalam pelaksanaan hubungan hukum, misalnya ketika ini terjadi adalah hubungan hukum keperdataan antara pihak yang bersengketa, maka harus disampaikan secara tegas, disampaikan secara jelas, dan apa kelemahan, kekurangan, ataupun kelebihan-kelebihan dari masing-masing pihak di dalam pelaksanaan hubungan hukum ini juga harus disampaikan kepada mediator ketika dilakukan upaya penyelesaian sengketa secara mediasi, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Kenapa saya katakan baik di dalam maupun di luar pengadilan? Karena mediasi itu bisa dilakukan oleh para pihak tanpa melibatkan institusi pengadilan. Maka ini disebut dengan mediasi sukarela oleh para pihak yang dilakukan di luar perintah pengadilan. Tetapi ketika perkara atau sengketa itu sudah sampai ke pengadilan, maka mediasi ini disebut dengan mediasi mandatori pengadilan. Mediasi atas perintah pengadilan ini wajib dilaksanakan, maka pedomannya adalah Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 atau yang disingkat dengan istilah Perma nomor 1 tahun 2016. Ini adalah tentang prosedur pelaksanaan mediasi di pengadilan. Nah, bagaimana keuntungan mediasi di pengadilan, bagaimana kelebihan mediasi di luar pengadilan, masing-masing tentu ada plus minus yang bisa diambil atau yang bisa dicapai oleh para pihak. Tetapi juga harus disadari bahwa keinginan untuk melaksanakan mediasi ini adalah suatu keinginan luhur untuk penyelesaian masalah. Jadi jangan nanti para pihak salah kaprah bagaimana mediasi ini tidak memberikan bukti, tidak menyelesaikan sengketa secara putusan, karena mediasi dengan segala keterbatasan yang dimiliki bukan
tidaklah suatu keadaan memindahkan sengketa dari meja hakim ke meja mediator, tetapi mediator di dalam hal ini berupaya untuk menyelesaikan suatu sengketa secara di luar hukum acara yang berlaku. Maka itu mediasi bisa dilakukan di luar pengadilan oleh para pihak yang bersengketa, dan juga mediasi bisa dilakukan berdasarkan perintah pengadilan ketika perkara atau sengketa itu sudah masuk ke ranah pengadilan. Nah, dari itu sobat-sobat sekalian perlu memahami apa keuntungan dan kelebihan dari mediasi ini dilaksanakan dalam penyelesaian sengketa. Yang pertama, ketika mediasi ini bisa dilaksanakan, maka kelebihannya adalah efisiensi waktu penyelesaian sengketa yang sobat-sobat alami akan lebih cepat daripada penyelesaian sengketa melalui putusan pengadilan. Yang kedua, ketika sobat-sobat dalam penyelesaian sengketa lebih cepat, tentu tidak akan menguras banyak biaya, artinya ada penghematan biaya dalam pelaksanaan atau dalam penyelesaian sengketa yang terjadi. Yang ketiga, ketika tidak sering balik ke pengadilan selain daripada menghabiskan biaya, maka juga akan menghemat tenaga dan pikiran sobat-sobat sekalian ketika pelaksanaan mediasi ini bisa mencapai suatu kesepakatan. Ini ada 3 kelebihan kira-kira secara sederhana yang bisa diambil atau bisa diperoleh oleh para pihak di dalam penyelesaian sengketa secara mediasi, baik di pengadilan maupun di luar pengadilan. Sobat-sobat sekalian, para praktisi hukum, non praktisi hukum, ketika terjadi persengketaan, maka saran saya sebaiknya yang dilakukan yang pertama sekali itu adalah lakukan mediasi dalam kerangka untuk penyelesaian permasalahan atau penyelesaian persengketaan yang ada, sehingga tidak memakan banyak waktu, tidak membuang banyak biaya, tidak membuang banyak energi, pikiran, dan lain sebagainya. Sobat-sobat sekalian, mudah-mudahan sharing singkat tentang pentingnya pelaksanaan mediasi ini ada memberi manfaat untuk sobat-sobat sekalian, bisa diterapkan di dalam penyelesaian sengketa sehingga bisa lebih efisien dan lebih menghemat uang, tenaga, pikiran, dan lain sebagainya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jika menurut sobat-sobat sekalian ada manfaatnya, tentunya silahkan dibagikan video ini di dalam akun-akun media sosial yang sobat-sobat miliki, agar lebih banyak lagi orang-orang atau teman-teman yang mengetahui apa manfaat mediasi di dalam penyelesaian sengketa. Lebih dan kurang dalam penyampaian ini saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.